untuk tahun 2021 ini, selain program yang sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan 3 bulan terakhir. Itu ada bantuan tambahan berupa bantuan tunai kepada program baru pemerintah bantuan Rp300.000 bagi keluarga penerima manfaat BPNT berkategori khusus kepada 1,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT yang pada bulan Oktober ini mendapatkan tambahan dana bantuan sebesar Rp300.000. Dan alokasi tahun 2021 mulai Oktober, November, Desember disalurkan. Siapa saja keluarga penerima manfaat 1,8 juta ini yang akan mendapatkan bantuan tambahan Rp300.000 ini? Sebelum kita lanjut membahasnya, bagi yang baru berkunjung, subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru dari channel Reportase PKH dalam program Info Bansos Indonesia. Sobat Bansos Indonesia, sampai pada saat ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan non-tunai ke penerima manfaat melalui Bank Himbara. Bantuan pangan non-tunai BPNT ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-warung yang bekerja sama dengan pihak bank. Terkait adanya tambahan Rp300.000 kepada keluarga penerima manfaat BPNT untuk tahun 2021 dialokasikan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Dan kabarnya program baru ini akan berlanjut ke tahun 2024. Wow, lumayan ya. Bantuan ini tidak seperti dengan program Keluarga Harapan yang harus punya kategori keluarga sebagai syarat kepesertaan. Misalnya Bumil, Apras untuk komponen kesehatannya, atau anak sekolah dari SDMI sederajat, SMP Sanawiyah sederajat, dan SMA Madrasah Aliyah sederajat, atau komponen kesejahteraan sosial yakni lansia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Sobat Bansos Indonesia, ketika pencairan saldo BPNT Rp200.000, apabila ketambahan saldo tunai Rp300.000 yang masuk pada rekening KKS, hal itu mengisyaratkan bahwa Sobat Bansos mendapatkan program baru pemerintah. Siapa saja penerimanya? Karena dikabarkan hanya 1,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT yang ketibang rezeki tambahan pada program baru ini. Apa syaratnya agar termasuk penerima manfaat program baru Rp300.000 ini? Kategori keluarga penerima manfaat BPNT yang mendapatkan bantuan tambahan Rp300.000 ini adalah keluarga penerima manfaat dengan tingkat miskin ekstrim. Nama program bantuan baru sebagai tambahan itu adalah KPM kategori miskin ekstrim. Seperti apa miskin ekstrim ini dan kenapa mendapatkan bantuan lagi padahal sudah mendapatkan program reguler Kementerian Sosial? Dikutip dari Republika, kategori miskin ekstrim adalah kaum buruh tani, buruh serabutan, pandega atau buruh nelayan, dan buruh industri kecil adalah kelompok penduduk miskin ekstrim yang hanya bermodal tenaga tak berkeahlian. Jangankan dapat memperoleh upah layak, sering terjadi penduduk miskin ekstrim ini hidup terperangkap pusaran utang yang kronis. Ciri penduduk miskin ekstrim biasanya tak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan tidak memiliki tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Sosiolog Chambers
1987 menyebut ciri utama penduduk miskin ekstrim adalah rentang atau rapuh. Saya berharap pula kepada sobat sosial agar tentunya tidak merasa bahwa kenapa saya tidak mendapatkan bantuan tambahan 300.000 ini, padahal saya juga merupakan KPM dari program sembako BPNT. Tentunya yang telah saya jelaskan tadi bahwa memang ada kategori khusus yang masuk dalam kategori penerima tambahan 300.000 untuk keluarga penerima manfaat BPNT seperti yang telah saya jelaskan, ia masuk dalam kategori miskin ekstrim. Lalu kenapa pemerintah merasa perlu memberi tambahan bantuan dengan program baru miskin ekstrim ini? Dilansir dari web Kemenko PMK, kemiskinan ekstrim masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik BPS, angka kemiskinan ekstrim mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak 4% dari jumlah penduduk Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim bisa mencapai 0% pada tahun 2024. Saat ini, pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrim dengan beragam skema. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. Dia pun menerangkan masyarakat dengan kemiskinan ekstrim cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh. Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan yang layak. Perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2024. Kemiskinan ekstrim yang dimaksud mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP, Purchasing Power Parity, per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia adalah 4% atau sekitar 10,8 juta jiwa. Sementara, tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Demikian kilas Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K. Saya memberikan arahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada akhir 2024. Angka kemiskinan secara nasional menurut BPS yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya. Dan ini terdiri ada 2 program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi. Rapat pleno ini merupakan rapat pleno TNP 2K yang ketiga yang dipimpin langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dalam rapat pleno yang diselenggarakan secara virtual tersebut, selain para menteri anggota TNP 2K, turut hadir pula para menteri dan kepala lembaga pemerintahan terkait. Pada kesempatan tersebut, penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Jelas Wapres Ma'ruf. Nah, untuk tahun 2021 ini, selain program yang sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan,
ada percepatan untuk penanggulangan 3 bulan terakhir, itu ada bantuan tambahan berupa bantuan tunai kepada 25 kabupaten kota. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, supaya ini bisa cepat, maka kami melakukan pertemuan-pertemuan sambil juga mempersiapkan yaitu program di 2020. Sobat Bansos Indonesia, bahwa ada sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT yang pada bulan Oktober ini yang mendapatkan tambahan dana sebesar Rp300.000. Dana alokasinya direncanakan mulai Oktober, November, dan Desember. Jadi, sudah paham kan jika ada KPM BPNT yang menerima bantuan tambahan Rp300.000 itu adalah program baru dari pemerintah. Bantuan tambahan Rp300.000 serta pada tahun 2021 ini disalurkan Oktober, November, Desember. Dan rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2024 mendatang. Nama keluarga penerima manfaat BPNT yang mendapatkan bantuan tambahan Rp300.000 ini adalah keluarga penerima manfaat dengan kategori miskin ekstrim. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan hingga tahun 2024 0%. Sobat Bansos Indonesia, harapan kita bersama agar Indonesia bisa terlepas dari kemiskinan melalui upaya bantuan-bantuan pemerintah, baik bantuan sosial maupun bantuan peningkatan keterampilan melalui bantuan kartu prakerja untuk menstimulasi agar perekonomian terus bertumbuh dan meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia tentunya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos undur diri. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tentunya memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.